Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Balik Gadget. Lutfi di sini dan kenalin. Ini adalah Redmi Note 10 Pro, generasi ke-10 dari seri Note-nya Redmi. Saya rasa HP ini adalah HP mid-range terbaik di harga 3 jutaan. Loh, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya udah 1 tahun lebih pakai HP ini. Dan bahkan sampai sekarang HP ini masih saya jadiin buat daily driver saya. Nah, saya kali ini mau bahas tuntas video review HP ini. Namun sebelumnya jangan lupa ya, subscribe channel saya dulu yang bagi yang belum subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di bawah ini. Oke. Oke, lanjut guys. Redmi Note 10 Pro ini saya beli di tahun kemarin ya. Saya ambil yang varian warna gold, RAM 6 GB dan memori internal 128 GB di harga 3,6 jutaan. Nah, di tahun 2022 ini kalau kalian lihat-lihat di toko online, mungkin harganya udah turun antara 100 sampai 200 ribuan. Dan guys, HP ini di tahun 2021 kemarin itu rasanya yang paling sempurna di harga 3 jutaan. Bahkan sampai tahun 2022 ini kayaknya sih belum ada ya yang ngelangkain di harga segitu. Widih, mi fans banget gak sih? Tapi sebelum ngatain saya mi fans, coba deh kita bahas dulu lebih detail. Kita mulai dari bodi belakang dulu. Bodi belakang Redmi Note 10 Pro ini berbentuk melengkung ya, terbuat dari kaca dan dibalut dengan proteksi Gorilla Glass 5 dengan warna gold yang ngedove dan ditambah lagi 4 kamera di belakang yang ditonjolkan di atas kaca glossy yang membuat mata saya terpesona saat melihat HP ini. Kayak berasa HP flagship, padahal ya HP ini cuman HP mid-range. Tapi bener-bener bodinya bagus banget. Dan untuk framenya, Redmi Note 10 Pro ini hanya terbuat dari polikarbonat aja ya. Oke, lanjut. Di bagian atas HP ini ada jack audio, speaker, mikrofon, dan masih ada infrared blaster. Infrared blaster itu yang bisa buat remote TV, remote AC, dan juga bisa buat remote smart LED. Di sebelah kanannya ada tombol volume dan tombol power yang sekaligus merangkap sidik jari. Di sebelah kirinya ada slot SIM tray yang bisa dual nano SIM dan satu slot untuk micro SD yang support sampai 512 GB. Dan di bagian bawahnya ada mikrofon lagi, port USB Type-C dan speaker lagi. Jadi HP ini udah stereo ya. Speakernya ada 2 dan mikrofonnya juga udah ada 2. Jadinya kalau buat ngerekam-ngerekam atau teleponan, membuat suara kita jadi tetap jelas walau bicara dari arah atas maupun arah bawah. Kalau kita balik ke bagian depan, ada layar yang ukurannya 6,67 inci dengan panel Super AMOLED, resolusinya Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20:9 dan kerapatan pixel 395 ppi. Dan layar HP ini udah support HDR10 ya. Kecerahan puncaknya di 1200 nits dan refresh rate-nya udah di 120 Hz. Nah, kurang apa lagi tuh? Di harga 3 jutaan udah pakai layar AMOLED Full HD Plus dan support HDR10. Refresh rate-nya pun udah mulus banget di 120 Hz. Jadi untuk harga 3 jutaan kualitas layar HP ini udah bagus banget ya. Tambah satu lagi. HP ini udah disertifikasi agar tahan terhadap percikan air dan debu dengan klasifikasi IP53. Untuk performanya, HP ini ditenagai chipset Snapdragon 732G
dengan proses manufacturing 8 nanometer, CPU-nya octa-core 2x2,3 GHz, Kryo 470 Gold, dan 6x1,8 GHz, Kryo 470 Silver. Dan GPU-nya Adreno 618. Tentunya HP ini udah berbasis Android 12 ya, dan udah MIUI 13. Skor Antutunya saya dapat di kisaran 300 ribuan. Buat main MLBB lancar, PUBG di 40 fps lancar. Dan untuk main Genshin, setting lawless rata di kisaran 35 fps. Untuk baterainya, HP ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5020 mAh dengan pengisian daya cepat 33 watt menggunakan USB Type-C. Sedangkan untuk kecepatan ngecasnya, saya dapat 59% dalam 30 menit. Udah cepet ya guys. Kalau 100% mulai dari 0 itu 1 jam 20 menit. Sekarang kita ke bagian audionya. Kalau kualitas audionya bagus banget sih enggak, cuman udah bagus lah di harga 3 jutaan. Speakernya itu kenceng banget guys. Baru kali ini saya punya HP speakernya sekencang ini. Udah stereo dual speaker dan udah support Dolby Atmos. Pokoknya the best. Ini udah saya siapin beberapa contoh suaranya. Nah guys, sekarang waktunya kita bahas kameranya. Redmi Note 10 Pro ini dibekali 4 kamera belakang, yaitu kamera utama beresolusi 108 megapiksel, kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel, kamera makro beresolusi 5 megapiksel, dan 2 megapiksel depth sensor. Untuk perekaman kamera belakangnya, HP ini bisa di 4K 30 fps dan 1080p 30 atau 60 fps. Sedangkan untuk kamera depan, Redmi Note 10 Pro ini dibekali satu kamera beresolusi 16 megapiksel. Dan untuk perekaman kamera depan bisa di 720p 30 fps dan 1080p 30 fps. Nah, kalau kalian yang pengen tahu kualitas gambar dan videonya seperti apa, saya kasih beberapa contoh gambar-gambar yang saya ambil menggunakan Redmi Note 10 Pro ini.
guys, ini adalah contoh perekaman kamera belakang Redmi Note 10 Pro di resolusi 4K 30 fps. Resolusinya 4K 30 fps. Masih belum stabil ya, masih banyak getaran. Kalau kualitasnya sih udah bagus, cuman belum ada stabilisasinya untuk yang 4K. Nah, kalau ini saya di resolusi 1080p 30 fps dan stabilisasinya saya aktifkan. Jadi stabilisasinya hanya bisa diaktifkan di 1080p 30 fps. Udah stabil ya. Sayang sekali untuk yang 4K belum bisa stabil kayak yang 1080p ini. Saya buat lari, coba. Dibuat lari pun udah stabil, udah bagus. Dan ini adalah contoh perekaman video menggunakan lensa ultrawide di Redmi Note 10 Pro. Lensa ultrawide 8 megapiksel. Seperti ini kualitasnya. Loh, malah lebih stabil ini. Kamera ultrawide udah stabil. Untuk ultrawide-nya di 1080p 30 fps. Ya guys, ini adalah contoh perekaman kamera depan Redmi Note 10 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Seperti ini kualitasnya. Udah cukup stabil ya, daripada di 4K 30 fps kamera belakang. Lebih stabil di kamera depannya. Coba mau saya buat lari. Ya udah bagus. Nah guys, cukup segitu aja ya video dari saya. Like kalau anda suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.